Siapkan 3 topik wawancara yang akan hadir ya di kesempatan pagi hari ini. Topik wawancara yang pertama, pendengar, ini terkait dengan inovasi Bawaslu Kabupaten ND dalam memetakan dan mengelola risiko Pilkada 2024 di Kabupaten ND. Terkait dengan hal ini, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Basilius Wena SH, Ketua Bawaslu ND. Selamat pagi, Pak Ya, Basilius. selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Ya, sehat, selamat ya selalu. Baik, Pak Basilius, ini kita berbincang terkait dengan inovasi Bawaslu Kabupaten ND ya dalam memetakan dan juga mengelola risiko Pilkada 2024. Ini kemarin sudah dilakukan launching seperti itu ya, Pak Basilius ya? Ya, telah dilakukan launching IKP, Indeks Kerawanan Pemilihan. Oke, ini dalam launching tersebut ini apa yang ditegaskan untuk masyarakat Kabupaten ND ya secara khususnya? Minta maaf, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Baik, dalam launching kemarin ini apa yang ditegaskan, yang disampaikan dalam kegiatannya kemarin untuk masyarakat Kabupaten ND khususnya dan juga para caleg ya, paslon seperti itu, apa yang disampaikan oleh Bawaslu terkait dengan hal ini, Pak Basilius? Oke, baik, pendengar RRI MD di mana saja berada, dan ini saya mau sampaikan bahwa dalam launching IKP yang baru dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten ND kemarin, ada beberapa strategi yang menjadi langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam hal melakukan launching IKP. Yang pertama, dari hasil analisis indeks kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk pelaksanaan pilkada Kabupaten ND, kita merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu pada pemilihan di tahun 2018 dan pemilu di tahun 2024. Dari situ kita melihat bahwa ada beberapa dimensi yang menjadi potensi kerawanan. Salah satunya netralitas ASN, kemudian netralitas aparat kepala desa, money politik, ujaran kebencian, dan juga potensi-potensi pelanggaran yang ada di dalam tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan, seperti pemutahiran data pemilih, pada tahapan logistik, dan dari potensi-potensi yang ada beberapa langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh Bawaslu terhadap potensi-potensi yang seperti saya sampaikan tadi. Maka langkah mitigasi atau pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu di setiap tahapan itu akan kami lakukan. Yang pertama, di tahapan pemutahiran data pemilih sendiri, kami akan melakukan koordinasi bersama baik dengan KPU, Dukcapil, dan juga mendorong pengawas kita di tingkat ad hoc untuk terus melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan jajaran ad hoc KPU di tingkat bawah untuk memastikan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum tercover di dalam data pemilih, maka segera dilakukan pendataan, dan kita akan merekomendasikan kepada KPU supaya nama-nama atau pemilih yang belum tercover itu akan segera dimasukkan di dalam DPS dan nantinya akan ditetapkan dalam DPT. Selain itu, kita juga mendorong pemerintah di tingkat desa agar menghimbau kepada masyarakat yang sampai saat ini yang sudah memenuhi syarat untuk perekaman EKTP agar segera melakukan perekam, supaya pada tanggal 27 nanti masyarakat tersebut dapat memberikan hak pilihnya. Itu di potensi pelanggaran pada saat pemutahiran data pemilih. Kemudian potensi pelanggaran di tahapan pencalonan, ya, saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi, termasuk melakukan uji petik terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Terhadap itu kita menghimbau agar
apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU dalam rangka memverifikasi proses administrasi bakal pasangan calon, dia harus mentaati tata cara, mekanisme, dan prosedural yang diatur di dalam PKPU itu sendiri. Terus langkah mitigasi dan pencegahan yang sudah dirancang oleh Bawaslu Kabupaten ND pada tahapan kampanye nanti, maka kita perlu sedini mungkin melakukan sosialisasi kepada stakeholder untuk menjadi pengawas partisipatif. Bagaimana masyarakat kita libatkan untuk menjadi pengawas, masyarakat kami jadikan mata dan telinga Bawaslu agar pada tahapan kampanye jika ada potensi money politik, ujaran kebencian atau kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, maka segera melaporkan kepada Bawaslu. Selain itu juga Bawaslu akan membentuk forum warga yang mana di dalam forum warga itu kita mendorong masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran terhadap setiap tahapan pemilihan itu sendiri. Baik. Kemudian pada tahapan logistik kita menghimbau kepada teman-teman KPU sebagai pelaksana penyelenggara teknis untuk melakukan proses persiapan mulai dari pensortiran dan pendistribusian logistik itu ya menghindari kesalahan. Pengalaman kita kemarin di Pemilu 2019 ada surat suara yang didistribusikan ke setiap TPS, dia tidak sesuai dengan standar persyaratan 2% dari jumlah DPT yang ada di setiap TPS. Walaupun dalam proses pemilihan kemarin penggunaan surat suara dia tidak mengalami kekurangan, namun merujuk pada peraturan KPU yang mengatur soal pendistribusi logistik, maka dia wajib jumlah DPT ditambah dengan 2%. Maka ini yang kita tegaskan kepada teman-teman. Selain itu proses distribusi yang dilakukan oleh teman-teman KPU ke setiap TPS harus tepat jenis, tepat waktu, dan dia bebas atau terhindar dari kerusakan. Kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilihan itu dia berlangsung pada tanggal 27. Mudah-mudahan pada bulan November itu ya curah hujan di Kabupaten Ende dia belum begitu tinggi sehingga tidak berdampak pada kerusakan logistik yang didistribusikan. Oke, baik. Itu berbagai langkah ataupun strategi ya yang sudah diambil Bawaslu Kabupaten Ende untuk bisa mengelola risiko ya yang teridentifikasi dalam persiapan Pilkada 2024. Kemudian keterlibatan masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam proses pemetaan dan pengelolaan risiko Pilkada di Kabupaten ini seperti apa nih Pak? Anda melihatnya? Oke, baik. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu mendorong masyarakat dan juga bakal pasangan calon dan bersama tim untuk kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Ende. Karena kita tahu bahwa pemilihan serentak tahun 2024 adalah program strategis nasional, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Ende yang aman, tertib, dan berkualitas. Kita berharap dan terus menghimbau agar baik itu bakal pasangan calon, tim, dan masyarakat untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang bebas, yang jujur, dan kita hindari ujaran kebencian, kita hindari perpecahan karena beda pilihan politik, dan kita juga berharap bahwa para pihak terutama yang dilarang oleh undang-undang untuk bertindak netral seperti ASN, TNI Polri, juga kepala desa, walaupun ASN dan kepala desa memiliki hak pilih, namun oleh undang-undang mereka harus berlaku netral dalam proses pemilihan itu sendiri. Baik, nah sejauh ini bagaimana dari Bawaslu sendiri nih Pak untuk bisa mengintegrasikan teknologi atau data dalam inovasi pemetaan risiko pilkada nih Pak?
Oke, baik. Terkait dengan hal itu, kita melakukan pemantauan terhadap media sosial, dan kita secara nasional memang sudah ada kerjasama dengan cybercrime, Mhm. kemudian terhadap isu-isu ataupun dugaan keterlibatan atau ketidaknetralan ASN, maka kita akan proses. Baik. Sejauh ini perlu saya sampaikan bahwa terhadap informasi yang kami dapatkan bahwa ada oknum-oknum ASN yang menggunakan media sosial untuk mendukung pasangan calon tertentu, kita proses, kita lakukan klarifikasi, dan selanjutnya kita akan teruskan hal itu ke Komisi ASN. Oke, ini ada akun-akun palsu seperti itu ya yang nampak di media sosial begitu ya Pak Ya, Basilius ya. Oke. Nah, ya. upaya Bawaslu sendiri untuk bisa memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan risiko Pilkada 2024 ini seperti apa? Mungkin diulang pertanyaannya, Ya, untuk suaranya agak putus. upaya yang dilakukan Ya, Bawaslu dalam memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan risiko Pilkada. Seperti apa nih Pak Basilius? oke, baik. Langkah dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap hal-hal yang akan terjadi di dalam penyelenggaraan pemilihan, seperti sudah saya katakan tadi, kita melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder yang berkepentingan untuk kita sama-sama menjaga mengelola pemilihan di Kabupaten ND ini agar jauh dari kecurangan, jauh dari konflik, dan menghasilkan pemimpin yang dilahirkan dari legitimasi masyarakat yang begitu kuat dan luas. Bawaslu terus melakukan pendekatan-pendekatan baik kepada pemerintah daerah, kepada para peserta dan tim, dan juga kepada masyarakat dengan melakukan himbauan, sosialisasi, dan kita menerima masukan-masukan atau tanggapan masyarakat, terutama laporan-laporan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Baik, setiap kegiatan tentunya ada tantangan seperti itu ya Pak Basilius. Nah, tantangan Ya, terbesar yang dihadapi Bawaslu Kabupaten ND dalam memetakan dan juga mengelola risiko pilkada ini apa sebenarnya? oke, baik. Ada beberapa indikator yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu. Yang pertama dari sisi personil. Personil kita berbanding terbalik ya dengan KPU-KPU. Baik. Dari sisi jumlah sampai di tingkat etok mereka lebih banyak. Kemudian dari sisi regulasi yang mengatur soal penyelenggaraan pemilihan dari sisi kewenangan Bawaslu sedikit memberi ruang yang begitu besar kepada peserta untuk ya melakukan indikasi-indikasi kecurangan. Misalnya money politik. Terkait dengan money politik, sekalipun terjadi kalau memang masyarakat ataupun Bawaslu dalam melakukan proses penindakan, dia mengalami kesulitan dalam hal pembuktian, maka Bawaslu tidak dapat melakukan proses. Yang kedua, waktu penanganan yang diberikan kepada Bawaslu terbatas. 5 hari. 5 hari, kemudian diproses dalam Gakumdu dia sebanyak 14 hari. Waktu-waktu itu yang begitu singkat, kemudian dengan topografi yang begitu cukup menantang, itu juga menjadi kendala bagi Bawaslu. Terus selain itu juga ada kendala-kendala lain. Hampir tidak semua desa yang ada di Kabupaten ND ini sudah tersedia secara baik jaringan internet dan juga listrik. Ada beberapa wilayah yang kalau listriknya padam, jaringan juga ikut hilang. Ini juga menjadi kendala bagi Bawaslu. Namun dari kendala-kendala yang ada, kita terus mendorong jajaran kita untuk melakukan koordinasi yang baik, baik dengan jajaran ad hoc KPU maupun dengan pemerintah setempat, pemerintah lokal dalam hal ini kepala desa, agar apa yang menjadi kerja-kerja kelembagaan kita dapat dilakukan dan diantisipasi dalam menghadapi kendala-kendala itu.
Baik, tentunya Mungkin juga itu ada saja. tentunya juga ada solusi ya yang diberikan Bawaslu Ya, dalam, menghadapi ya. berbagai kendala. Nah, pesan apa yang mau Anda sampaikan, terkait dengan, kegiatan menyongsong Pilkada 2024? Silakan Pak Basilis. Oke. Baik, terima kasih. Pendengar RRI di mana saja berada, khususnya masyarakat Kabupaten ND. Kita saat ini sedang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Harapan kami dari Bawaslu Kabupaten ND, kita di mana-mana mengklaim bahwa ND adalah kota rahimnya Pancasila. Dan kita juga mengklaim bahwa ND adalah toleransi terbaik untuk Indonesia. Maka ketika kita mengklaim hal itu, mari kita wujud nyatakan dalam tindakan kita, dalam kebersamaan kita, terutama dalam menyongsong pesta demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung di Kabupaten ND ini. Mari kita jadikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten ini penyelenggaraan pemilihan yang menggembirakan. Kita menjaga ND sebagai kota rahimnya Pancasila dengan penyelenggaraan pemilihan yang jujur, yang aman, yang tertib, dan tidak ada konflik, terutama dalam mensosialisasikan pasangan calon masing-masing. Kita menjunjung tinggi persaudaraan kita sesama anak ND Lionage Saripawi. Baik, terima kasih Pak Basilis untuk waktunya pagi hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Terima selamat kasih kembali. pagi. Pagi. Lihat nih,